permission to come aboard. Sego pecel lawe tempe, duit ra nyekel pacaran duwe. Sekena ambiar iki selur. Pasukan Gilgaskrim, caks. Monggo mas. Halo semua, selamat datang kembali bersama Mimin. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami akan merangkum sebuah alur cerita film yang dirilis pada tahun 2018 berjudul Aquaman. Film yang dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Arthur ini menceritakan dirinya sebagai manusia setengah keturunan kerajaan Atlantis yang akan mendamaikan bangsa daratan dengan bangsa lautan. Jason Momoa juga didampingi oleh Amber Heard sebagai Mera yang membantu sang Aquaman menyelamatkan dunia. Mungkinkah sang Aquaman merupakan raja sejati yang dinilai bisa mendamaikan kerajaan Atlantis? Oleh karena itu, tanpa berlama-lama simak alur cerita ini sampai selesai. Rapatkan barisan, nyalakan apinya, mari ucap passwordnya. Sebat dulu bang. Berlatar pada tahun 1985, cerita diawali dengan memperlihatkan laki-laki bernama Tom sebagai penjaga mercusuar yang menyelamatkan Atlana, di mana Atlana merupakan ratu bawah laut di kerajaan Atlantis. Kemudian Tom merawat Atlana hingga benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Atlana diketahui kabur dari kerajaan karena dijodohkan dengan Raja Orvak. Dari kisah cintanya dengan Tom, mereka dikaruniai seorang anak bernama Arthur yang digadang-gadang menjadi raja sejati dan bisa menyatukan dua dunia. Saat usia Arthur memasuki sekitar 3 tahunan, keberadaan Atlana diketahui oleh para prajurit Atlantis dengan maksud membawa secara paksa kembali ke kerajaan. Atlana menghajar para prajurit dengan pedang trisulanya. Namun ia menyadari akan terus diburu dan bahkan jumlahnya bisa lebih banyak. Demi menyelamatkan Tom dan anaknya, ia terpaksa kembali ke Atlantis dan menikah dengan Raja Orvak. Atlana juga meninggalkan pedang Trisula untuk diwariskan kepada Arthur. Saat Arthur sudah memasuki sekolah dasar, sekolahnya melakukan kunjungan ke akuarium. Terlihat Arthur kecil sedang berbincang dengan para ikan-ikan di sana. Hal itu membuatnya diejek dan dipermalukan oleh 2 teman yang badannya lebih besar darinya. Pembulian itu membuat hiu dan ikan lainnya sangat marah hingga ingin memecahkan akuarium. Arthur yang dapat berkomunikasi dengan ikan itu menenangkan dan membuat para ikan lainnya berbaris di belakangnya. Singkat waktu, di masa kini terjadilah sebuah perampokan awak kapal selam asal Rusia. Perampokan tersebut dilakukan oleh Ken dan anaknya bernama David.
Saat sudah berhasil mengendalikan seluruh isi kapal, Ken memberikan jimat asal ayahnya untuk diberikan kepada David. Jimat itu dinamakan Manta yang dinilai dapat melindungi keturunannya saat melakukan perampokan. Akan tetapi tiba-tiba kapal mereka terjadi kegoncangan. David mengira kapalnya telah menabrak sesuatu. Namun ternyata itu perbuatan manusia yang tak lain adalah Aquaman. Arthur mendorong kapal selam itu ke permukaan agar mempermudahkannya masuk dan menyelamatkan para penumpangnya. Saat misi penyelamatan itu, tiba-tiba David menyerang dari arah belakang. Dari sana, Ken menembakkan pistol ke tubuh Arthur. Setelah beberapa saat, ia pun bangkit kembali. Kemudian Arthur pun membalasnya dengan melemparkan pipa tepat mengenai tubuh Ken. Hal itu membuat Ken membalasnya dengan tembakan. Akan tetapi tembakan itu meleset mengenai badan kapal hingga membuat kebocoran. David meminta bantuan pada Arthur untuk menyelamatkan ayahnya yang tertimpa roket milik awak kapal. Namun Arthur menolak menolongnya karena perbuatannya itu telah merugikan banyak orang. Sementara Ken meminta anaknya untuk pergi meninggalkannya di tengah genangan air. Dan dari sana David benar-benar marah, ingin membalaskan dendam ayahnya kepada Arthur. Scene pun beralih pada suatu tempat di Samudra Atlantik. Di sana merupakan tempat Raja Atlantis pertama yang tengah mengadakan rapat di tempat itu bersama para raja 7 samudra. Diperlihatkan Raja Orm, seorang keturunan Atlantis, tepatnya anak kedua Atlana bersama Orvak. Ia bersama Raja Nereus sedang mengadakan rapat. Rapat tersebut bertujuan untuk merencanakan peperangan dengan bangsa permukaan. Hal itu dilakukan karena menganggap bangsa permukaan telah berperilaku buruk pada bangsa air, seperti membuang sampah sembarangan di laut dan membunuh para paus. Pada intinya bangsa laut marah karena bangsa permukaan telah merusak ekosistem dan mencemari laut. Namun tawaran itu masih dipertimbangkan ulang oleh Raja Nereus. Di tengah percakapan tiba-tiba kapal selam datang dan melukai Raja Nereus serta prajuritnya. Kemudian Raja Om berhasil menghancurkan kapal selam tersebut. Dari situlah Raja Nereus benar-benar marah dengan bangsa daratan dan mulai menyepakati ajakan dari Raja Om. Sementara itu David yang baru saja menangisi kepergian ayahnya malah didatangi kapal milik Kerajaan Atlantis. Di sana kita diperlihatkan hologram mirip Raja Om. Usut punya usut, mereka berdua telah bersesekongkol untuk merampok kapal selam beberapa waktu lalu yang berhasil diselamatkan oleh Arthur. Kemudian scene pun beralih memperlihatkan Arthur membawa ayahnya ke mobil karena mabuk berat. Di sana kita diperlihatkan Mera, anak dari Raja Nereus, mengabarkan rencana jahat Om yang akan menyerang bangsa daratan. Jika peperangan itu terjadi akan memakan banyak korban, baik bangsa laut maupun bangsa daratan. Jadi Mera meminta bantuan Arthur untuk mencegah perbuatan adiknya itu. Akan tetapi agar dia diterima oleh bangsa laut, kuncinya adalah menemukan pedang Trisula milik Kerajaan Atlantis pertama. Tapi tawaran itu tidak diterima oleh Arthur karena menganggap bangsa laut telah membunuh ibunya. Arthur pun kemudian kembali membawa ayahnya pulang. Namun di tengah perjalanan, Arthur dikejutkan adanya tsunami yang diduga kiriman dari Raja Om. Akibat dari tsunami tersebut membuat Arthur terpisah dari ayahnya. Kemudian Mera sebagai keturunan bangsa laut mengendalikan tsunami itu supaya tidak mengenai mobil Tom. Ia juga mengeluarkan air di tubuh Tom dan Arthur pun tak lupa berterima kasih kepada Mera. Dan dari situlah Arthur mulai menyadari dan harus mencegah perbuatan Orm agar tidak semakin banyak memakan korban.
Selanjutnya, kedekatan Arthur dengan Mera mulai terbangun. Diketahui Mera diutus oleh Vulko untuk membawa Arthur ke Atlantis. Vulko termasuk salah satu tangan kanan di kerajaan Atlantis yang menolak adanya peperangan ini. Vulko juga dulunya dikirim Ratu Atlana untuk mengajarkan Arthur tentang dunia kelautan. Kemudian Mera mengajak Arthur menuju Atlantis menggunakan kapal dan bergegas menemui Vulko. Sesampainya di sana, di tempat persembunyian Vulko, ia menceritakan kejadian yang dilihatnya saat bangsa permukaan menyerang dengan kapal selam pada waktu rapat berlangsung. Namun Arthur menyangkal karena mengetahui orang daratan tidak mempercayai ada kerajaan laut di bawah laut. Raja Om dan Raja Nerus merencanakan peperangan itu dengan mengajak dua kerajaan laut lainnya menyerang permukaan. Kemudian Vulko meminta Arthur untuk mencegah peperangan itu. Dengan syarat ia harus menemukan pedang Trisula yang dianggap keramat milik Raja Atlant pertama. Diketahui pedang tersebut telah ditempa bertahun-tahun oleh para ahli senjata dan bahan baku pembuatnya dari baja Poseidon, lalu diberikan kepada Raja Atlant. Di sana Vulko menceritakan asal-usul kerajaan Atlantis. Saat menginjak era perdebatan bumi datar, peradaban Atlantis berkembang dengan pesat. Namun dengan ambisi terhadap kekuatan yang begitu besar, membuat Atlantis tenggelam. Tenggelamnya Atlantis tersebut malah menjadi peradaban baru. Manusia di sana berevolusi dapat bernapas dalam air dan juga mengalami kemunduran menjadi biadab. Kemudian sang raja menjalani kehidupannya dalam pengasingan. Sejak saat itu Raja dan Trisula tak pernah terdengar lagi. Akan tetapi para arkeolog Atlantis menemukan rekaman kuno yang diduga dapat memberikan petunjuk keberadaan Trisula sang raja tersebut. Di tengah penjelasan, tiba-tiba prajurit Raja Om datang dan menyerang Arthur karena terdeteksi berasal dari bangsa permukaan. Sementara itu Mera dan Vulko bersembunyi tanpa diketahui oleh prajurit Om. Perkelahian tersebut membuat Arthur kalah. Ia kemudian dibawa di hadapan Raja Om untuk diadili. Dengan keberaniannya Arthur menantang sang raja duel 1 lawan 1 dan mengatakan pemenanglah yang akan menjadi rajanya. Taruhan lah intinya tuh. Raja Om menerima tantangan itu. Mereka akan bertarung di cincin api, semacam ring bertumpah darah yang disaksikan banyak orang dalam sebuah lingkaran api. Kemudian sebelum pertarungan dimulai, Vulko menyiapkan kostum untuk Arthur dan akan menggunakan pedang Trisula milik ibunya. Sementara Om, dia memberikan gelang warisan ibunya pada Mera. Dari sana Arthur baru sadar bahwa Mera adalah tunangan Om. Saat pertarungan akan dimulai, Om mengujar kebencian pada Arthur menyalahkan sebab ibunya dieksekusi. Kemudian Om menyambut rakyat di atas cincin api terlebih dahulu. Sementara Arthur menyusul dan rakyat begitu mencemoohnya. Pertarungan sengit kakak adik itu pun dimulai. Awalnya Arthur hampir berhasil menyemburkan Orm ke lubang lava. Namun Orm membalasnya hingga mematahkan pedang milik Arthur. Dalam pertarungan ini Arthur pun kalah. Kemudian tiba-tiba sebuah kekuatan menyerang Raja Om yang tak lain adalah Mera. Ia menyelamatkan Arthur dan membawa kabur dari Atlantis. Kapal yang dikendarai mereka ditembaki oleh pasukan Atlantis. Hingga kapal Arthur dan Mera memasuki lava, namun mereka berhasil keluar sebelum jatuh dimakan bara api. Kemudian Arthur yang memiliki kemampuan berbicara dengan hewan-hewan meminta paus untuk memakannya. Di sana Om mengira Mera dan Arthur telah tenggelam tewas karena melihat kapal Mera tenggelam di lava. Arthur dan Mera bersembunyi di mulut paus, merencanakan pergi ke Gurun Sahara dengan tujuan mencari kerajaan Deserter untuk sebuah petunjuk keberadaan Trisula Atlant. Arthur dan Mera pergi dengan pesawat yang disewanya. Sementara di kerajaan Atlantik, Om mendeteksi keberadaan Mera dan mengetahui bahwa tunangnya itu masih hidup. Kemudian Raja Om akan memerintahkan prajuritnya mencari Mera karena dianggap telah berkhianat pada kerajaannya.
Namun Raja Nereus meminta untuk tidak menyakiti anaknya itu. Adegan berganti pada saat pasukan Om menemui David untuk menyampaikan pesan raja, yaitu meminta David membunuh Mera dan Arthur. David juga diberikan fasilitas senjata yang bahan bakarnya memakai air saja. David juga memodifikasi senjata itu menjadi warna hitam atau bisa dijuluki Black Manta. Scene pun beralih memperlihatkan alat pendeteksi Mera berhasil menemukan kerajaan Desarter. Tanpa pikir panjang mereka terjun dari pesawat. Kekuatan mereka yang begitu kuat menjadikan tahan banting di atas gurun. Mereka selamat dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di tengah percakapannya dengan Mera, Arthur terperosok ke dalam pasir dan disusul Mera. Ternyata disitulah tempat kerajaan Desarter yang mereka cari. Saat mereka mulai memasuki tempat itu, Arthur mulai percaya akan adanya pedang Trisula karena mereka melihat jejak Trisula dahulu ditempa. Mereka juga melihat suatu meja tua berbentuk bundar. Kemudian Mera meletakkan rekaman kuno di atas meja tersebut, namun tidak bereaksi apapun. Mera memiliki ide menggunakan keringat Arthur untuk dijadikan pelumas agar rekaman itu dapat bekerja. Siapa sangka ide tersebut ternyata berfungsi, guys. Dari sana terlihat hologram Raja Atlan menyampaikan teka-teki keberadaan Trisula miliknya, yang ternyata berada pada tepat di bawah mereka berbentuk botol. Mereka menemukan botol tersebut yang berisikan peta tempat Trisula berada. Dari sana mereka berpindah ke ujung silsilah Italia. Di sana mereka mulai tampak menyukai satu sama lain. Kemudian Arthur dan Mera kembali memecahkan teka-teki sang raja. Kemudian Arthur mulai menyadari keberadaan Trisula dapat dilihat oleh raja sejati. Sementara itu ayahnya pernah bercerita bahwa Romulus adalah raja di Italia. Ia pun meletakkan botol pada patung Romulus dan memastikan letak Trisula berada di tengah laut. Saat Mera dan Arthur sedang romantis-romantisnya, tiba-tiba datanglah Black Manta bersama pasukan Atlantis. Di sana Arthur melawan Black Manta, sementara Mera melawan pasukan Om. Mereka mencoba melarikan diri, kemudian saat kondisinya sudah terpojok, ia pun mengerahkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan para prajurit. Sedangkan Arthur melawan Black Manta dan berhasil melemahkannya. Namun Black Manta kembali membalasnya dengan tembakan yang diberikan Orm. Dari sana Arthur pun terluka. Ia juga mengetahui Mera dapat dilacak sebuah gelang yang diberikan Om padanya. Oh, intinya gelangnya itu sebagai alat pendeteksi, cuy. Kemudian Mera membawa Arthur ke lokasi yang dituju menggunakan kapal curiannya. Sesampainya di lokasi, malam harinya terjadi hujan badai. Tiba-tiba datanglah Thrach, makhluk bawah laut yang konon begitu biadab pada laut Atlantis. Saat kondisi mereka dikepung ratusan Thrach, Arthur mengeluarkan lampu anti air yang digunakan untuk menakuti para Thrach. Arthur dan Mera memutuskan terjun dan ternyata tempat tersebut merupakan wilayah Thrach, tempat Ratu Atalana dieksekusi. Kemudian mereka terus berenang dan menuju sumber cahaya. Di sana mereka berhasil menghindari kerajaan para Thrach. Akan tetapi Mera harus berpisah dengan Arthur dan terpental ke dunia lain. Mera sempat pingsan, namun ada seseorang yang menolongnya. Ia pun berhasil dibawa ke daratan. Kemudian tiba-tiba muncul Arthur yang ternyata juga tersesat di sana. Sekarang mereka berada di laut tersembunyi, yaitu di bawah inti bumi. Orang yang menolong Mera itu ternyata membuka topengnya. Hal tersebut membuat Mera dan Arthur tercengang. Ternyata ia adalah Ratu Atalana, ibu dari Arthur yang diisukan sudah menjadi santapan para kaum Thrach. Wow, masih hidup, guys. Atalana menanyakan kepada Tom di daratan. Ya, seperti janji mereka, Tom selalu menunggu kedatangan Atalana saat mentari muncul. Hal tersebut membuat Atalana bersedih dan sangat rindu dengan kekasihnya, yaitu Tom. Kemudian Arthur menjelaskan kedatangannya mencari Trisula berada. Atalana mengatakan Trisula tersebut berada di balik air terjun.
dan hanya dengan Trisula mereka bisa selamat dari tempat itu. Atlana juga menjelaskan Trisula tersebut dijaga oleh Karaten, makhluk yang katanya hanya legenda namun nyata adanya. Akhirnya Arthur mencoba memasuki air terjun tersebut, dan benar saja ia bisa melihat Trisula itu ada. Kemudian makhluk penjaga Trisula itu datang, yakni Karaten. Makhluk itu begitu kuat sehingga hampir saja membunuh Arthur. You thought yourself and stop. I am a half-breed Mongol, I'm not. Thor has conversed with... I'm nobody. Akan tetapi Arthur mencoba berkomunikasi dengan Karaten. Di sana Karaten terkejut karena selama ini tidak ada orang yang dapat mengerti bahasanya sejak Raja Atlan pertama. Dari sana Karaten mengizinkan Arthur mengambil Trisula tersebut. Kini dengan pedang Trisula Arthur bisa mengembalikan kepercayaan rakyat Atlantis dan melengsarkan adiknya. Arthur kemudian membawa ibunya dan Mera keluar dari sana. Sementara itu Raja Om telah berhasil membujuk 3 kerajaan untuk bersama-sama berkoalisi menyerang bangsa permukaan. Kini ia akan menaklukkan satu lagi, yaitu kerajaan Brine. Kerajaan Brine ini sama seperti kerajaan Thrage yang tidak mau tunduk dengan Atlantis. Om mengincar sang raja untuk ia bunuh supaya para pasukannya menjadi sekutunya. Saat menemukan sang raja, tiba-tiba sosok Karaten muncul dari bawah dan dikendalikan oleh Aquaman. You expect me to... You can take my army. Arthur dengan Trisulanya mengendalikan semua kawanan di laut termasuk Thrage untuk mencegah niat buruk kerajaan Atlantis. Di sana Mera menghampiri ayahnya untuk tidak perlu bersekutu lagi dengan Om karena Arthur telah menemukan pedang Trisulanya, hingga Raja Nereus pun akhirnya menurut. Kemudian Arthur memancing Om ke permukaan. Di sana ia menantang Raja Om duel dan disaksikan oleh pasukan Atlantis. Mereka berperang di atas kapal. Awalnya Arthur merasa lemah dengan kekuatan Om yang sangat kuat. Akan tetapi Arthur mengulas lagi pelajaran Vulko saat remaja untuk mengendalikan Trisula, hingga akhirnya Om dapat dikalahkan. Arthur hampir saja membunuh adiknya, tapi ia mengurungkan niatnya. Kemudian dari sana Atlana datang. Kehadiran sang ratu begitu membuat terkejut karena mengira Atlana telah tewas. Atlana menjelaskan bahwa Arthur lah yang menyelamatkan dirinya. Dari sana Om menyadari perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara. Kini Arthur menjadi raja sejati yang baru. Peperangan tersebut berhasil dicegah, sehingga bangsa laut dan bangsa permukaan menjadi damai kembali. Dan disitulah Mera yang akan menjadi pendamping hidup Arthur. Scene pun beralih saat mentari pagi tiba. Seperti rutinitas Tom, ia kembali ke mercusuar dan hari itu juga Atlana kembali menemuinya. Kemudian film pun ditutup memperlihatkan Black Manta terombang-ambing di lautan. Ia kemudian dirawat seorang ilmuwan yang terobsesi dengan pembuktian adanya kerajaan Atlantis. Namun David meminta bantuan mencari tahu tentang sang Aquaman. Cerita pun selesai. Mungkin cukup itu saja. Bila ada salah penyampaian mohon dimaafkan teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tim yang bertugas pamit undur diri and see you.